Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu dong. Teman-teman, kami dari Summer Fights Panitia sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas supportnya, kemudian atas dedikasi waktunya yang sudah diberikan pada pagi hari ini, terutama untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan perkenanannya untuk hadir dan meliput acara press conference ini. Jadi hari ini kita sebetulnya saya jelaskan sedikit, Summer Fights ini adalah pertandingan Muay Thai. Ini tanggal 24 September besok, which is itu sudah besok, itu adalah kali ketiga kami mengadakannya di tahun 2022. Tepuk tangannya dong. Ya, jadi di kali ketiga ini, hari ini juga dari tadi pagi teman-teman petarung yang ada di sini yang gagah-gagah, yang cantik sudah melakukan weigh-in. Mungkin teman-teman wartawan juga bertanya apa sih weigh-in itu? Jadi weigh-in ini merupakan kesempatan di mana petarung bertemu dengan lawannya dan menimbang berat badan mereka dan dihadiri oleh wasit juri, promotor, dan juga untuk menentukan bahwa mereka fair enough. Jadi nanti untuk detailnya akan diinformasikan lagi oleh promotor kita. Cuman pagi ini teman-teman saya ingin menyapa dulu siapa saja narasumber kita hari ini. Jadi dari sisi yang paling kanan saya itu ada Bapak dari segi tim medis, Bapak Wayan ya. Pak Wayan dari segi tim medis, jadi beliau tadi pagi sudah bertugas, berkomitmen untuk mengecek satu persatu kesehatan dari teman-teman petarung ini dan menyatakan bahwa teman-teman fighters itu kesehatannya oke dan layak bertanding besok. Kemudian juga kita ada wasit juri, ada Pak Sapardi dan ada Bapak Yanyan. Bapak Yanyan ini dari Muay Thai Profesional Indonesia MPI dari Jakarta dan juga ada satu Bapak Wayan. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Dan yang paling kita nantikan untuk yang paling akan lebih banyak mengulas tentang Summer Fights ini, kita berkenalan dengan promotor acara Summer Fights sendiri, itu ada Bapak Marcos Manurung. Beliau adalah putra kebanggaan dari Medan yang berhasil menguasai Bali. Tepuk tangan. Oke, tanpa banyak basa-basi, sekarang saya ingin mempersilahkan Bang Marcos untuk memberi penjelasan sedikit tentang weigh-in dan juga sekalian memperkenalkan secara langsung kepada teman-teman media di depan ini siapa-siapa saja sih yang akan bertarung dan siap bertarung besok. Silahkan Abang. Oke, siap. Terima kasih Pranita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir. Hari ini kita ada tim wartawan dari media cetak dan online ya. Lalu besok pada tanggal 24 September kita akan ada teman-teman wartawan yang meliput dari media televisi. Ya, benar ya, dari TVRI, lalu dari Kompas, lalu dari SCTV. Ya, jadi para fighter tunjukkan performance terbaik. Oke? Oke, terima kasih juga untuk teman-teman camp-camp atau gym-gym yang telah berpartisipasi, termasuk para fighter tentunya, lalu para pelatih, manajer, dan juga owner. Terima kasih atas kerjasamanya untuk event kali ini dan juga kehadirannya. Oke, saya langsung aja perkenalkan kepada selebriti kita. Oke. Jadi kalau kalian nonton sinetron atau nonton film, selebritinya yaitu ya artisnya.
Ya kan, pemerannya itu artis. Nah, untuk pertandingan Muay Thai bertarung, selebritinya adalah para fighter ini. So this is our talent. So all of them is our celebrity. Mereka akan menunjukkan yang terbaik. Oke, saya perkenalkan, jadi besok kita akan ada 9 pertandingan atau 9 match. Yang terbagi dari 3 match semi pro. Semi pro itu dalam arti mereka sudah melewati tahap pertarungan amatir sebelumnya. Lalu menuju ke profesional itu mereka melalui tahap semi pro. Oke, di semi pro akan ada 3 match. Yang match pertama besok akan hadir 2 petarung cantik ini. Tepuk tangan dong. Oke, dari red corner ada Anissa Mesuiko dari Rumble Fight Team Surabaya. Lalu oponennya atau lawannya ada Nadia Zeller dari di Muay Thai Bali. Nadia jauh-jauh dari Swiss datangnya. Swiss ya? Swiss. Jadi kalau mau minta coklat sama Nadia, ada nih banyak coklat di negaranya. Oke. Mereka akan sebagai match pembuka kita besok. Dan ini di seri ketiga tahun ini untuk Summer Fight. Ini match pertama untuk perempuan. Give applause dulu dong. Nah, kita juga di YouTube channel kita itu di Summer Fight kita ada upload video Mesuiko atau Anissa. Nah, Anissa ini juga dia kerja di pemerintahan, angkatan laut. Wow. Bayangin, udah cantik, ya kan? Petarung angkatan laut. Udah punya pacar belum? Belum punya pacar. Nah, tuh, ya kan? Ya kan, teman-teman wartawan mungkin bisa ditulis juga tuh. Anissa belum punya pacar, jadi seluruh Indonesia pada tahu. Oke, jadi ini kemarin kita ada Ronald Siaan juga, angkatan darat fight. Sekarang angkatan laut fight. Oke, lalu di match kedua semi pro. Di sudut merah ada Baharudin Al-Kafi. Nah, ini dia orangnya. Nah, ini Baharudin Al-Kafi dari Om Muay Thai Malang. Oke, jadi fighternya nih dari Bali dan luar Bali. Karena event kita nasional. Oke, lalu Baharudin akan melawan Badi Brik Sando dari tim Sando Bali. Oke, nah Badi ini lawan yang berat ini. Karena di semi pro dia udah gak ada yang ngalahin, menang terus soalnya. Jadi Baharudin kamu harus siap-siap ya. Bisa ngalahin Badi? Insya Allah bisa, mantap. Oke, lalu di match ketiga untuk semi pro. Di sudut merah ada Fuad Brik Sando dari tim Sando Bali. Jadi satu camp dengan Badi ini. Ya kan, Fuad juga nih di semi pro udah gak ada yang ngalahin sebenarnya. Jadi siap-siap harus ke pro nih Pak Manajer. Oke, Fuad akan berhadapan dengan Kevin Yapari dari Lions MMA. Nah, Lions MMA Bali ini kebetulan yang punyanya juga orang terkenal. Dia petarung former champion MMA Indonesia, national champion, Mr. Theodorus Ginting. Dan juga akan jadi komentator kita besok. Ini paling top nih, sahabat lama selalu siap ngebantu Summer Fight. Thank you ya bro. Oke, lalu setelah semi pro kita ada pertandingan profesional.
profesional. Nah, match pertama untuk debut profesional ini, match pertama untuk pro, mereka akan bermain 3 ronde, belum 5 ronde. Ya. Yang debut kali ini untuk pro fight profesional dari sudut merah ada Yodenius Pati dari Fitka Muay Thai Batam. Jauh-jauh dari Batam bertanding lagi di Summer Fight. Yang Summer Fight waktu Februari, Yodenius bertanding di semi pro. Dan dia menang, sekarang debut untuk fight profesional. Debut pertama untuk pro ini Yodenius. Oke, nah Yodenius akan berhadapan dengan lawan juga yang gak gampang ini. Lawannya berat juga, ada Abilio Said dari Lions MMA. Nah, Abilio juga udah bertanding semi pro dan menang ya di event lain, di event tetangga, dan tampilannya juga sangat bagus. Ini akan pertandingan seru melawan Yodenius di partai profesional 3 ronde besok. Abilio dari Lions MMA juga. Jadi Mr. Theodorus Ginting ini sekarang lagi nernak petarung dia. Jadi ada banyak petarungnya nih. Bakal siap main terus di Summer Fight dan support Summer Fight. Kali ini fighternya ada 2 yang bermain ya. Satu semi pro Kevin, lalu Abilio Said main pro. Oke, lalu untuk match berikutnya di partai kelima akan ada di sudut merah Yohanes Septianus. Sebelah sana Yohanes dari Beat Up Camp Jakarta. Nah, ini Yohanes waktu Juni seri kedua kita tahun ini itu menang dia. Menang dan sekarang akan bertanding lagi. Otomatis honornya juga nambah. Yeah. Karena menang kemarin. Makanya para fighter yang menang-menang jangan takut. Ya kan? Ini pasti ditambahin honor. Kalau uang saya nggak cukup, banyak teman-teman yang ngebantu nanti. Oke, Yohanes akan berhadapan dengan fighter dari di Muay Thai Bali. Nah, ini dia juga debut pertama kali profesional. Yaitu Jemito Bere. Nah, ini dia. Nah, ini jauh-jauh dari NTT merantau ke Bali. Benar-benar, nah YouTube channelnya juga video Jemito baru diupload, bisa tonton di YouTube channel kita. Ceritanya lumayan mengenakan hati. Yang belum tahu pasti belum nonton Summer Fight sama subscribe makanya. Oke, di partai berikutnya professional fight akan ada fight ke-6 Arif Mohebi dari Reborn Muay Thai Training Camp Bogor. Jauh-jauh dari Bogor nih. Ini Arif nih yang rambutnya agak biru. Dia juga model. Ya, you also model ya. Oke, Arif kemarin di partai semi pro di Februari dia menang. Ya, menang, lalu dia udah bertanding profesional di event Road to Victory. Dan sekarang akan berhadapan dengan petarung profesional juga, yaitu Maruli Nenggolan dari di Muay Thai Bali. Nah, ini partainya, jadi yang menang nanti di partai welterweight ini akan ketemu dengan yang menang nanti, saya sebutkan ini di welterweight. Itu yang menang ketemu yang menang akan berhadapan perebutan sabuk di Desember. Nah, ini jadi partainya Arif sama Maruli, ini mereka akan fight maksimal. Menunjukkan yang terbaik hingga kita pilih salah satu siapa yang menang nanti. Oke? Jangan lupa ya kalian, you gonna representing belt if you win on December. Oke, welterweight belt.
And your weight 66.6 ya. Listen to me, not your manager. Just joking. Oke, lalu di partai berikutnya akan ada Fahri Alamsyah dari Bali MMA. Nah ini Fahri kemarin ketemu waktu Juni ketemu Shan ya, Shan Kristanto. Nah Fahri menang. Oke, dan sekarang dia fight lagi sama otomatis juga honor naik ya Fahri ya. Fahri akan berhadapan dengan fighter, ini fighter yang satu ini juga dia udah fight di One Pride ya. Menang di One Pride, ini cukup terkenal juga. Dulu anak buahnya Theo juga ya. Oke, akan berhadapan dengan Chep Holik dari Silabus MMA Jakarta. Nah ini honor Silabus nih, yang baju hijau. Ya. Nah ini juga akan seru. Jadi di catatan kita itu di kelas lightweight itu udah ada championnya ya, 61,2 tadi. Ya di 61,2 itu udah ada yang megang belt. Udah ada yang megang belt. Jadi yang menang ini nanti akan jadi peringkat satunya. Dan dia akan siap menantang yang megang belt di Desember. Kalau yang megang belt siap. Ya. Misalkan Chep Holik menang, kamu tantang si siapa namanya? Yudi Cahyadi, dia yang megang belt. Itu kamu bisa rebut. Kalau Fahri menang, kita tantang dia, kita temukan di summer fight, kamu bisa ngerebut sabuk dia. Karena sabuk di lightweight udah keluar. Ya, itu diperebutkan, bisa kalian rebut. Jadi kalian tunjukkan yang terbaik, karena kalian yang menang akan peringkat 1 otomatis. Oke, lalu di partai selanjutnya akan ada dari red corner, sudut merah akan ada Whiskey Jamus dari Rumble Fight Team Surabaya. Nah ini Whiskey Jamus kemarin bulan Juni juga menang KO. Lawannya adik saya lagi. Menang KO dia. Tendangan kirinya keras, Rizwan KO langsung, rusuknya kena. Nah ini Whiskey Jamus akan berhadapan juga dengan senior fighter. Nah ini lawannya dulu national champion amatir. Ya kan? Dan dia sempat juga memperebutkan sabuk event di Jakarta. Tapi pas perebutan sabuk nggak hadir. Masih ingat aku ceritanya tuh. Tapi sama-sama jam terbang banyak. Whiskey Jamus udah fight amatir, semi pro sama pro, total udah 40-an kali fight ya. Ya Pak manajer, mana Jeffrey? Ya total udah 40-an kali fight. Raymond pun fight recordnya udah 30-an lebih. Jadi ini akan imbang nih. Lawannya Whiskey Jamus dari blue corner adalah Raymond Ghazali dari tim Sando. Nah ini akan seru juga. Belt di middleweight 71,5 itu belum ada yang pegang. Belt MPI ya. Ini yang kita bicarakan bukannya sabuk summer fight ya. Jadi kita punya asosiasi Muay Thai yang resmi dan diakui di Indonesia itu hanya MPI. Muay Thai Profesional Indonesia. Dan itu kalau kalian megang sabuk itu berarti kalian resmi juara nasional untuk profesional. Itu secara hukum sah. Nah nanti yang partainya Whiskey Jamus sama Raymond yang menang akan ketemu Serial Effendi. Di bulan Desember memperebutkan sabuk Muay Thai Profesional Indonesia middleweight kategori. Jadi perjuangan mereka akan keras ini. Tepuk tangan dulu dong. Nah lalu salah satu partai utama kita juga besok. Ini partai terakhir. Marton Tampu Bolon dari Rumble Fight Team Surabaya. Nah ini kalau kalian nonton kemarin bulan Juni.
Ini gokil. Ini julukannya nih Man of Steel. Ya. Nah, waktu dia tanding Juni itu ketemunya sama Goku Adi nih. Goku Adi ini juga fighter senior. Marton udah ditendang, udah diapain, tetap juga nggak kau loh. Batu. Akhirnya Goku Adi bilang, ini memang beneran julukannya Man of Steel. Udah goyang, kalau kalian lihat rekamannya tuh dia sempoyongan gini, tapi dia nggak mau kalah lu. Gamsil udah sampai lepas, pasang lagi, fight lagi. Ini baru ini memang bukan orang. Nah, Marton kemarin menang, kita pertemukan lagi dengan lawannya. Akan bertemu lawannya di sudut biru melawan Rahman Hussein dari Beat Up Camp Jakarta. Nah, ini Rahman kemarin di event kita Februari ketemu sama Dwi Soekarno. Rahman kalah angka. Lalu Rahman main lagi di event Road to Victory, asosiasinya MP juga, ketemu Fahri Alamsyah waktu itu. Nah, Rahman menang. Nah, jadi karena Dwi karirnya udah go internasional, jadi akhirnya Summer Fight memutuskan memainkan Rahman lagi. Oke. Rahman Hussein akan ketemu Marton Tampu Bolon, besok akan fight di welterweight kategori 66,6 kg. Nah, kembali yang tadi saya bilang, jadi yang menang nanti partai welterweight Maruli dengan Arif, yang menang akan ketemu yang menang Marton sama Rahman Hussein. Oke, yang menang ketemu yang menang akan perebutan sabuk welterweight kategori on December. Give applause. Oke, jadi ini akan gokil nih besok nih. Mereka semua fighter akan menunjukkan yang terbaik karena di Desember akan 2 sabuk dikeluarkan. Ya, bahkan kalau di lightweight ditantang siap akan ada 3 sabuk. Lightweight diperebutkan, lightweight direbutkan namanya ya. Lalu untuk welterweight dan middleweight diperebutkan. Tepuk tangan dulu dong untuk Summer Fights. Oke, jadi itu saya perkenalkan fighter kita masing-masing tadi. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab dari teman-teman wartawan. Yang pertama saya juga ada sedikit penjelasan mengenai kenapa sih perebutan sabuk. Ada kok event-event lain itu, ada sabuk event, ada sabuk nama camp. Nah, jadi saya ingin meluruskan, jadi biar persepsi kita dan pengertian atau wawasan kita terbuka. Oke, dan tim wartawan juga bisa mendapat informasi yang benar-benar update gitu. Jadi yang pertama saya mau informasikan, asosiasi Muay Thai. Saya bicara Muay Thai ya, bukan MMA, bukan kickboxing. Saya bicara Muay Thai. Asosiasi Muay Thai yang diakui resmi sama negara kita Indonesia hanya 2. Yang pertama, asosiasi amatirnya adalah PBMI, Pengurus Besar Muay Thai Indonesia. Itu resmi di bawah naungan KONI. Lalu yang kedua, asosiasi profesional yaitu MPI, Muay Thai Profesional Indonesia. Nah, ini tim wasitnya, ini tim wasit MPI. Jadi satu-satunya asosiasi profesional Muay Thai yang resmi di Indonesia itu MPI. Nah, jadi kalau kalian tahu tinju, ya tinju ada beberapa teman mungkin di tinju sebelumnya, itu ada 6 asosiasi profesional yang resmi diakui di Indonesia. Saya nggak hafal semuanya, pokoknya totalnya ada 6, itu ada ATI, KTPI. Nah, itu yang resmi. Dan setiap asosiasi itu
ada perebutan sabuknya. Karena mereka asosiasi resmi. Jadi yang dikeluarkan itu sabuk asosiasi. Jadi waktu para petarung atau fighter ini mendapatkan sabuk asosiasi, berarti mereka itu sudah sah menjadi champion nasional. Ya, ngerti ya? Jadi para fighter juga bisa mengerti. Jadi kalau kalian pegang sabuknya Summer Fight, kalian itu belum juara nasional. Jadi kalau saya mengeluarkan nih sabuk Summer Fight, ya kan, yang megang misalkan Rahman Hussein, itu bukan juara nasional Rahman Hussein, juara event, ngerti ya? Nah jadi asosiasi MPI ini resmi, dia mengeluarkan sabuk, itu ada nomor serinya sabuknya. Jadi kalau Rahman Hussein atau Marton Tampu Bolon pegang sabuk MPI, itu resmi, mau digugat gimana, mereka resmi juara nasional Muay Thai profesional Indonesia. Ya, nah caranya gimana untuk ngerebutnya nanti? Rebut, inilah yang Summer Fight mau kemas. Jadi kalau boleh saya bilang, saya mau mengkemas Summer Fight ini bukan kaleng-kaleng, bahasa Jakartanya gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus berkembang dan kita menjadi event yang benar-benar mensupport para petarung Muay Thai Indonesia. Sehingga mereka punya karir. Kenapa saya bilang karir? Dan juga penghasilannya. Karena kalau kalian berkarir, kalian harus punya penghasilan. Ngerti ya? Jadi waktu kalian pegang belt, contoh. Ini contoh ya, bukan berarti Rahman terus menentang ngomongin Rahman. Oke, contoh deh yang lain. Contoh misalkan Badi. Dia satu saat pegang sabuk MPI berat lightweight. Oke, waktu perebutan sabuk, honor dia misalkan udah 7 juta. Ya, waktu perebutan sabuk 7 juta. Dan dia menang, dia megang sabuk. Lalu dia ada 2 pilihan biasanya. Peringkat 1 boleh nantang dia. Hanya peringkat 1 yang boleh nantang. Atau dia memilih lawan. Antara peringkat 1 sampai peringkat 10. Biasanya mereka pilih yang paling bawah. Peringkat 6 lah, peringkat 7. Karena mereka yakin bisa pertahankan. Nah waktu pertahankan sabuk itu, honornya udah 10,5 juta. Bukan 7 juta lagi. Minimal, jadi kenaikannya itu gila. Makanya saya bilang mereka punya karir, prestasi, dan juga punya pride. Waktu mereka udah pegang sabuk juara Muay Thai profesional Indonesia, secara nasional di Indonesia, diundang sama Australia. Saya mau Badi fight di Australia, championnya. Honornya bukan 1.000 lagi bro. Bukan 10 juta lagi, kita bisa nego jadi $2.000. Itu loh fungsinya. Jadi kita ini pikirannya harus terbuka juga. Ya, kita harus mengemas event yang memang benar-benar mensupport karir para petarung dan juga penghasilan. Ya. Got it ya, para fighter udah mulai ngerti ya maksudnya tujuannya gitu. Dan juga makanya saya juga kebetulan punya fighter di camp saya selalu bawel juga sama fighter saya. Selain kalian fight bagus, sosial media juga bergerak gitu. Kalau kalian jadi fighter bagus, you become professional fighter and you are champion, your social media really good, a lot of follower, easy sponsor goes to you. Sponsor itu gampang datang. Ah bohong nih Bang Marcos, bohong. Gimana sponsor mau datang? Ada bukti hidupnya, Mr. Theodorus Ginting. Berapa banyak yang sponsorin Mr. Theo? Honor kemarin di Halloween, ya, itu gila nilainya. Dia bilang ke saya, cuma saya nggak berani bilang ke publish. Takut kita minta traktir sama dia nanti. Bayarannya itu jauh dari kalian bayangkan.
Kita fight di Eropa belum tentu bayaran segitu. Itu fight di Indonesia loh. Ya. Jadi ini kita harus mengemas nih. Para gym owner, para pelatih, para manajer. Kemaslah fighter kita di jalur yang benar. Sehingga mereka punya hasil secara karir, secara penghasilan. Nah untuk Summer Fight ini, saya dan tim Summer Fight punya tujuan. Kenapa saya selalu bawel, teman-teman tolong dong subscribe channel YouTube-nya. Tolong tonton dong YouTube channelnya. Karena the real business itu kedepannya adalah pay per view. Ya teman-teman fighter juga harus tahu pay per view. So when you watch online, people from all over the world watch and pay. That's the real business nowadays. Kalau saya kayak sekarang buat event begini, itu nontonnya masih free. Amin. Nah puji syukur, puji Tuhan, 2 kali event kemarin saya rugi. Saya bersyukur. Tapi saya nggak sebut rugi, saya sebutnya investasi. Karena tahun depan kita punya target YouTube channel kita kalau udah mencapai target viewers yang tinggi, itu semi pro-nya kita buat di YouTube for free, lalu kita ada platform yang pay per view. Nah saya mau ikutin nih promotornya Hollowing, saya harus berlaku fair juga sama fighter. Iya, ya. Kadang-kadang kita sebagai promotor juga harus ngeliat promotor lain sebagai contoh. Jadi misalkan saya nge-charge nanti di tahun depan itu pay per view untuk professional fight itu $1. Misalkan 15.000. Kalau 10.000 viewers yang bayar, saya dapat 140 juta, 150 juta. Nah itu buat main eventnya nanti saya kasih komisi. Bukan hanya honor, kita kasih komisi. Misalkan contohnya 10% atau 20% dari komisi. Pay per view 15.000. Kalian yang champion, yang memang main event atau yang fight di profesionalnya yang dibayar, itu kita sisihkan 10-20% itu untuk hak kalian bonus. Kelihatannya kecil. Ya bang, cuman 5.000, cuma goceng bonusnya. Kalau ada 100.000 viewers yang bayar, 5.000 kali 100.000 berapa itu? Hah? Gope tiao. 500 juta bro. Bener gak? 500 juta dibagi. Inilah bisnis sebenarnya. Inilah saya dan tim dan teman-teman yang hadir berusaha untuk mengemas itu. Tapi saya nggak bisa mengemasnya sendiri. Saya perlu bantuan teman-teman. Bukan bantuan secara finansial ya. Bukan bantuan secara finansial. Bantuan kerjasama yang solid. Kemaslah fighter kalian. Prepare your fighter. Secara berat bagus. Secara performance bagus. Secara karir juga bagus. Itu tujuannya. Ikutilah aturan. Jadi kayak kita ada link buku rekor. Ini memang rekornya resmi. Gitu. Kita kadang-kadang kesulitan nih buku rekor. Ada yang nggak mau, ada yang ini. Ini resmi. Jadi waktu kita nanti mewakili MPI atau mewakili sebagai juara di Indonesia nasional, ke luar negeri kita fight, kita bawa buku rekor ini. Karena buku rekor ini bukan cuma catatan rekor. Nah ini bukan cuma catatan rekor ya. Jadi bukannya saya udah main 10 kali, menang 5, kalah 5, bukan itu aja. Di sini ada catatan medisnya. Ada catatan medis. Karena fighter ini menjadi seorang fighter itu resikonya tinggi. Resiko tinggi, bener gak? Kayak kemarin saya ketemu Fuad, abis fight pasti harus diurut. Pegel-pegel, sakit-sakit, bener gak? Karena resiko tinggi.
Nah inilah catatan medisnya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, ada catatan medis, event berikutnya penyelenggara akan lebih aware. Jadi resiko kematian sangat kecil, itu fungsinya. Apakah kita mau setiap event ada yang mati? Kan enggak. Banyak event-event lain yang enggak aware akan hal ini, akhirnya terjadi kematian, nganga, bingung. Kok bisa mati ya? Ya matilah, nggak ada catatan. Harus ada catatan. Di semua di sini dicatat. Dan biasanya tim dokter itu menanyakan juga. Makanya perlu cek medis. Jangan telat ya teman-teman. Jam 8.30 udah hadir biar bisa cek medis. Tim saya sendiri di Muay Thai Bali telat loh. Sebenarnya sedih di sini gitu, tapi nggak apa-apa. Ya kan? Intinya untuk next kita bisa kerjasama yang lebih bagus lagi. Tunjukkanlah on time, cek medis, prepare. Karena your fighter is your celebrity. Mereka secara kesehatan, secara performance, secara future ke depannya harus aman. Itu loh fungsinya. Oke, kayaknya udah terlalu serius, jadi segitu aja dari saya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bang Marcos. Terima kasih Bang, begitu banyak pencerahannya dan kita semua lebih tahu lebih dalam lagi mengenai event ini. Terima kasih. Oke teman-teman wartawan, mungkin sebelum saya lemparkan ke sesi tanya jawab, mungkin ada yang juga mau menanyakan tentang fighters atau lebih mengenal fightersnya. Saya ingin memberi kesempatan juga untuk wasit juri untuk berbicara sedikit Pak, atau memberi pertanyaan kira-kira seperti apa sih kesiapannya dalam penjurian ajang Summer Fights ini. Silakan Pak. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Bajikan Nama Budaya. Terima kasih kepada host. Terima kasih juga, aplaus dulu dong, Bapak Promotor. Terima kasih Pak Promotor, Bang Marcos yang begitu semangat terus mengadakan event di Bali ini. Ini yang ketiga ya, seri yang ketiga. Nextnya masih tetap semangat. Kita doakan, tetap dukung, kita tetap semangat. Semoga sponsor-sponsor bermunculan ke event ini. Alhamdulillah, walaupun tidak ada sponsor tetap berjalan. Terima kasih juga kepada tim fighter. Semua fighter ada 18 fighter, owner, gym yang sudah mau berpartisipasi di event ini. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu wartawan yang mau meliput event Summer Fight Muay Thai Champions 2022. Selanjutnya saya tidak panjang lebar, mungkin nanti kita memimpin 9 partai, intinya kita netral, menilai apa yang terjadi di atas ring. Tidak memihak ini anak buah promotor, ini anak buah teman saya, ini teman saya, tidak. Kita menilai real di atas ring. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Panjang lebarnya nanti pada saat technical meeting mungkin. Ya. Terima kasih Pak Yarnian. Oke, sekarang sedikit saya ingin bertanya kepada tim medis. Jadi gimana Dok, tadi kan kita sudah cek teman-teman untuk kesehatannya sebelum dimulai weigh in. Nah mungkin ada pernyataan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kesehatan teman-teman fighters, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang sudah dipercayai oleh Bang Marcos sebagai tim medis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu. Kalau semoga event ini berjalan dengan lancar, ini yang sudah ketiga kalinya yang saya ikut menyaksikan langsung karena saya dipercayai dari Angkatan Darat untuk
membantu dari segi medisnya. Jadi bila mana perlu ditingkatkan lagi. Kalau untuk kesiapan dari para pemainnya atau fighternya sudah kami cek tadi dari tensi, dan besok sebelum main juga kami akan melaksanakan tes kembali untuk kesiapannya. Nah, untuk kesiapannya sudah dilaksanakan penimbangan apa segala macam itu dari tim juri. Kalau kami dari tim medisnya untuk tensi, untuk kelayakan, untuk fisik, semuanya layak untuk mengikuti pertandingan besok. Dan saya harapkan semua fighter mempunyai buku seperti apa yang sudah disiapkan sama Bang Marcos. Dan sudah dijelaskan itu adalah kunci keberhasilan kita untuk membina suatu atlet ke depannya. Suatu rekod jika itu terjadi kesalahan yang fatal, nama kita sangat jelek di seluruh dunia kalau ada sampai fighter meninggal di atas ring. Nah, ketika memang dia sudah ada catatan medis yang diberikan oleh dari asosiasi, itulah pertanggungjawaban kita bisa meng-cut dia tidak boleh bermain. Itu terima kasih. Mungkin ke depannya semoga semuanya memiliki buku catatan seperti yang sudah disiapkan oleh promotor dan dari pusat. Itu aja sih saya sampaikan, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya bisa besok kita lanjutkan di pertarungan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Oke, sekarang saya ingin melempar kepada teman-teman wartawan yang sibuk dari tadi mengetik-ngetik melalui handphone. Mungkin ada pertanyaan, nih ya yang seru sebenarnya sih, karena di sini juga ada teman-teman wartawan yang perempuan ya. Mungkin juga bisa menanyakan, karena kita ada satu match itu perempuan. Mungkin Sari atau Mbak Ayu atau bisa kita buka kesempatan untuk bertanya. Juga teman-teman wartawan yang lain ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh, sebentar, Pak Ari dulu deh, Pak Ari. Pak Ari dari medianya dari mana? Terima kasih Pak Marcos, saya Ari dari Warta Bali. Pak, ini event ini kayaknya sangat menarik dan kaitannya sport tourism kan bagus. Jadi apakah tidak ada rencana ke depannya mungkin menggelar pertandingan yang mungkin level ASEAN dulu, selanjutnya mungkin Asia. Kalau seandainya itu kesulitan, ada kendalanya di mana? Itu yang pertama. Terus kedua Pak, untuk petarung putri, apa sih yang membuat mereka tertarik ikut kejuaraan ini? Mungkin dari kedua-duanya. Makasih Pak Marcos. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ari dari Warta Bali. Silakan Abang menanggapi. Sama-sama Pak Ari, terima kasih. Yang pertama saya menjawab ya mengenai sport tourism, ya kan. Jadi seperti event-event sebelumnya yang seri 1-2 ini sekitar 70-80% itu banyak turis yang menonton pertandingan tersebut gitu. Jadi untuk event nasional saja yang kita kemas sudah sangat mendukung untuk sport tourism dengan hadirnya apalagi turis-turis yang daerah Canggu, Kerobokan dan juga Kuta dan sekitarnya, mereka hadir untuk menonton. Lalu viewers kita di YouTube juga banyak itu dari negara lain yang nonton. Dan juga kenapa masih event skup nasional yang saya buat, kenapa nggak buat internasional? Yang pertama bukan rahasia umum, birokrasinya saya masih agak kesulitan kalau sampai ke internasional. Karena ngurusnya juga harus izin keramaian sampai Mabes Polri. Tapi saya tetap mencoba dalam proses tersebut. Target kita sebenarnya punya target setelah event Desember perebutan sabuk atau di Desember kalau memang bisa kita urus izinnya sampai Mabes Polri, kita akan mempertandingkan juga petarung Thailand. Rencananya Desember. Tapi kalau itu ke skip, hanya kita tetap pertarungan nasional perebutan sabuk tersebut, yang sabuk asosiasi tersebut. Tapi kita punya target di tahun depan kita pasti eventnya akan internasional. Jadi tahun depan formasi kita itu cuma 3 kali. Jadi Summer Fight ini tahun depan kita punya formasi hanya 3 kali event. Yang pertama rencana di bulan April, event internasional. Lalu di bulan Agustus, nah ini menarik yang di Agustus nih. Di bulan Agustus saya punya planning kita buat eventnya di Thailand. Jadi kita bawa fighter
yang champion-champion dan peringkat itu untuk fight di Thailand. Dan eventnya juga internasional. Promotornya siapa? Saya sama promotor Thailand, sama ketua umum asosiasi MPI yang buat. Jadi kita benar-benar go internasional untuk 17 Agustus ya. Jadi kita buat event Agustus di Thailand itu untuk kemerdekaan Indonesia. Formasinya seperti itu. Jadi kita mau benar-benar mengibarkan Indonesia di mancanegara. Dan di Desember kita kembali buat event lagi di Bali yang internasional. Jadi tahun depan cuma 3 skemanya. Karena kita di Desember kita udah dapet champion-championnya. Jadi para petarung yang udah champion, kalian bilang ke manajer, bilang ke pelatih, jangan main event lain dulu. Kalau udah megang sabuk. Tapi kan bang perlu bayaran. Kalau gua ada sponsor gue bayar cuma latihan doang. Oke? Cuma latihan aja kita bayar. Ya. Karena kalian akan mewakili Indonesia fight di Thailand. Oke? Fight di Thailand bawa nama Indonesia. Dan itu badannya adalah Badan Asosiasi Dunia kita, WPMF namanya. World Professional Muay Thai Federation. Karena MPI ini di bawah badan dunianya yaitu WPMF. Dan kebetulan promotornya di Bangla Stadium juga teman-teman kita. Jadi kita akan siap kolaborasi. Yang pasti misalkan 10 fighter Indonesia kita bawa. Paling enggak 70% harus menang. Kalau enggak menang 70% saya enggak mau buat event lagi di Thailand. Karena jujur aja kita sebagai promotor kita harus mengemas. Kita harus mengemas supaya fighter Indonesia ini banyakan menang. Bukan banyakan kalah. Mengemasnya bagaimana? Mempertandingkan fighter Indonesia ini, petarung-petarung kita yang ganteng dan cantik ini dengan level yang seimbang. Ngerti ya maksudnya level seimbang? Jadi kalau saya bawa mereka fight di Thailand, saya nggak akan ngadu mereka sama juara di Thailand. Levelnya jauh bos. Karena champion Thailand itu dari umur 5 tahun mereka udah fight. Buat dapat beras, buat dapat makan. Kita di sini umur-umur belasan, ini sekarang belasan. Kalau saya dulu mulai Muay Thai tuh umur udah berapa ya? Udah 20 lebih. Gitu loh. Saya di industri Muay Thai udah dari tahun 2006. 2006 sekarang tahun berapa nih? 2002. Udah berapa tahun tuh? 16 tahun. Umur gue makin ketahuan. Jadi kan 16 tahun saya di industri Muay Thai. Gitu. Jadi fighter ini akan kita kemas ketemu levelnya fight di negara lain atau fight internasional di sini dengan level yang seimbang. Itu janji saya. Level yang seimbang. Kalau nggak seimbang, kalian boleh minta denda ke saya. Ya kan, saya disuruh lari lapangan bola atau apa boleh. Ya kan, saya akan atur dengan level yang seimbang. Kalian punya kesempatan untuk menang jadi. Ya, itu tujuannya. Nah lalu itu dari saya tadi pertanyaannya udah terjawab ya. Dan untuk petarung yang cantik, mungkin 2 mikrofon nih. Oke. So the question for you guys, for you girls, kenapa mau jadi petarung? Why you want to become a fighter? Okay? Because you guys have a work, making a lot of money, already rich. Why want to become fighter? That's the question. Okay? Maybe Miss Yuko first. Sebenarnya ini hobi aja sih. Di lain sisi hobi, yang kedua kita bisa sehat juga kan karena olahraga ini. Terus di balik itu kan saya punya pekerjaan. Saya nggak mau jadi yang gitu-gitu aja dong. Nah, jadi saya ambil hobi ini jadi atlet dan keluar dari zona aman. Terima kasih. Tepuk tangan dong.
Oke, sekarang ke Nadia. First of all, I want to say thank you, and that is a massive. Maaf ya. I would like to say that it is a great honor to be with my opponent to participate as the first female fight for Summer Fight. It is a great honor, and also as a foreigner to be able to participate. Big thank you. And becoming a fighter for me is probably more like a personal journey. It has a lot to do with mental strength, with being able to go for it, to put up the fight. It's not just in the ring. Become a fighter is more just 9 minutes or 3 rounds. It's a way of life. It's a journey. It's getting every morning, getting up and fight. Thank you. Jadi kalau untuk Nadia ini yang pertama-pertama beliau berterima kasih dan merasa terhormat sudah bisa diikut sertakan di ajang Summer Fights ini. Kemudian kenapa sih Nadia ingin menjadi fighters itu karena untuk personal journey-nya untuk perjalanan secara pribadi dia, dan juga di dalam bertarung itu dia mengalami banyak sekali untuk membuat mental semakin kuat, bukan hanya di dalam ring tetapi juga untuk kesehariannya begitu. Tepuk tangan dong untuk Nadia. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman wartawan. Fikri nih tadi, oke, Sari dulu. Iya, cek. Perkenalkan saya Sari dari Media Tribun Bali. Yang mau saya tanyakan khususnya untuk petarung perempuan yang ini pertama kalinya ya Bang? Oke, pertama kalinya. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Bang petarung perempuan dengan laki-laki nantinya? Entah itu pada jam pertandingannya atau persiapan-persiapannya, apakah ada perbedaan gitu ya? Terus kedua, kira-kira ke depannya apakah akan menjaring atlet Muay Thai lagi yang perempuan gitu kan untuk di Summer Fight? Itu saja, terima kasih. Oke, jadi untuk petarung perempuan ini mereka tidak ada perbedaan secara aturan. Jadi secara aturan mereka fight semi pro itu 3 ronde. Mereka mengenakan shin protector, pelindung tulang kering, dan elbow protector. Itu aturan semi pro. Secara waktu juga sama, 1 ronde durasi 3 menit, sama dengan yang fighter laki-laki juga gitu, 1 rondenya 3 menit. Dan secara aturan semi pro kita buat 3 ronde, mereka juga akan fight 3 ronde. Gitu. Jadi tadi apa lagi tadi? Kedepannya iya, sangat. Ya kan, di Indonesia bahkan di tingkat dunia ya, kalau kita perhatikan kayak pertarungan di One Championship di mana yang udah tingkat dunia, itu kesempatan untuk petarung wanita menjadi juara dunia itu kesempatannya lebih banyak karena belum banyak petarungnya. Nah, ini juga yang kita mau kemas. Jadi di Summer Fight ini kita mau kemas, menciptakan petarung Muay Thai profesional wanita bisa kita lempar ke ajang dunia juga. Gitu. Jadi tujuannya juga itu. Tapi mereka harus melalui level-levelnya. Makanya kemarin di cabang olahraga kickboxing ya kan, amatir SEA Games itu asosiasi tersebut bawa pulang emas 2, medali emas 2. Itu dua-duanya wanita. Dua-duanya wanita. Kalau teman-teman wartawan sempat tahu beritanya, yang atlet 2 orang kickboxing yang bawa emas SEA Games itu keduanya wanita. Karena wanita lebih punya kesempatan karena di slot mereka belum terlalu banyak. Nah, semoga juga petarung wanita kita di cabang olahraga Muay Thai punya kesempatan yang sama juga. Sehingga satu saat di amatirnya bisa mendapatkan emas di SEA Games atau bahkan Asian Games. Dan juga untuk profesionalnya bisa menjadi juara di level dunia. Itu tujuannya. Dan pasti ya kita akan terus menyelenggarakan yang match wanita.
Karena kalau match wanita YouTube-nya lebih banyak yang nonton juga, viewersnya lebih banyak. Itu, terima kasih. Ada lagi? Fikri nih dari tadi udah dilampaui 2 kali. Pagi Bang. Pagi. Setelah 3 kali ya pelaksanaan Summer Fight, itu untuk yang saat ini seperti apa sih progresnya, mungkin dari sponsor, dari animo masyarakat, termasuk atlet, ini kan ada 18. Nah di luar ini sebenarnya masih ada nggak sih atlet yang belum bisa ditampung di event ini yang ingin berpartisipasi? Terus untuk Theo mungkin ya, Bang Theo, tanggapan lah terkait Summer Fight seperti apa dan mungkin kapan mau tanding di sini juga, mungkin itu. Yuk, terima kasih Bang. Oke, jadi untuk Summer Fight progres ya. Jadi progresnya ya seperti teman-teman wartawan udah tahu yang sebelum-sebelumnya kita berjalan lancar dan yang untuk kali ini juga semoga berjalan dengan lancar. Progresnya yang pertama tim kita udah mulai terbiasa untuk handle event, jadi akhirnya kita bisa kerja lebih cepat lagi. Oke, lebih cepat lagi dan juga untuk masalah izin-izin kita juga udah tahu link-linknya, ya kan. Kesulitannya masih tetap masalah birokrasi juga agak sulit, cuman puji Tuhan alhamdulillah Astungkara dilancarkan juga semua. Lalu untuk teman-teman fighter yang belum partisipasi, jadi kalau saya melihat lebih ke knowledge ya, lebih ke pengetahuan. Makanya di technical kali ini atau di press conference kali ini saya announce apa sih tujuannya asosiasi itu. Jadi apa sih, saya yakin ini teman-teman fighter yang saat ini sebelum saya jelaskan banyak juga yang belum mengerti. Oh ternyata kalau saya juara nasional itu megang sabuk, saya udah punya standar harga. Saya udah bisa jadi rajanya loh di kelas itu gitu. Nah ini banyak juga mereka yang baru tahu gitu. Ada beberapa teman fighter juga yang mainnya semi pro. Saya peningkatannya kapan? Ya ke pro, jenjang pro siapa yang menentukan? Promotor bisa menentukan jenjang pro. Jadi kita sebagai promotor juga punya tugas, petarung-petarung semi pro ini yang udah melalui 2-3 kali fight dan menang dan tampilannya bagus, itu kita bisa menentukan bahwa mereka udah layak main pro. Wah belum layak nih karena jangan melihat pemain pro yang udah levelnya lebih tinggi. Karena kita sebagai promotor itu tugas kita mempertemukan mereka dengan yang seimbang. Jadi mereka nanti debut semi pro, lalu dari semi pro debut ke pro, lalu mereka pun akan ketemu yang debut juga. Seperti hari ini kan Yodenius dan Abilio sama-sama debut. Jadi pasti imbang gitu. Nah kesulitannya itu sih teman-teman, kenapa masih banyak juga yang belum bergabung di Summer Fight. Karena belum mengetahui product knowledge mengenai Muay Thai di Indonesia ini secara maksimal menurut saya gitu. Saya yakin kalau teman-teman udah mendapatkan produk knowledge yang maksimal, saya yakin teman-teman pasti berada di jalan yang benar atau jalur yang benar. Sehingga karir kalian pun akan jelas punya tujuan dan mimpinya akan bisa tercapai. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke. Sorry jadi memotong acaranya Pak Promotor. Menurut saya acara Summer Fight waktu saya pertama kali pindah ke Bali tahun lalu ya. Saya kan tes market di sini, kita udah punya market yang lumayan di Jakarta. Dulu kita juga sering bikin event seperti Summer Fight ini juga. Cuman dulu kita bikin eventnya MMA dari 2015. Cuman karena ada liga utama waktu itu MMA yang masuk, kita kepotong semua. Akhirnya saya mencoba untuk bertanding MMA di event yang ada dan sekarang kita pindah ke Bali untuk membuat event lagi. Yang saya lihat di Bali ini kekurangannya cuma satu ya. Yang saya lihat cuma satu, ini pendapat saya ya. Banyak sekali event-event yang dipasangkan di mana orang Indonesia cuma jadi korban. Cuma jadi makanan empuk pertandingan doang. Saya nggak mau sebut ininya apanya karena saya orangnya netral dan sangat politisi. Tapi pertama kali saya lihat Summer Fight waktu pertama kali itu yang Februari ya.
saya jadi komentator, saya agak lumayan takjub karena benar-benar melihat perkembangan olahraga dan memelihara atlet itu benar-benar sesuai dengan omongannya. Karena gak ada satupun fight card, summer fight yang sekali embus mati gitu lawannya, gak ada. Semua kemenangan yang mereka peroleh, fighter manapun yang fight di summer fight, mereka memperolehnya benar-benar dengan keringat dan darah. Benar-benar sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada diajarkan di bela diri. Ya kalau kita berlatih keras, hasilnya akan dapat yang maksimal. Dengan kita berjuang keras juga ada di atas ring. Itu keren banget. Pertama dan kedua, bayarannya juga oke banget menurut saya ya. Saya memulai karir saya 15 tahun lalu di dunia profesional. Saya udah pernah bertarung di kejuaraan nasional yang hanya dibayar 1 juta untuk 10 ronde. Saya udah pernah. Saya udah pernah ada di pertandingan kejuaraan nasional. Saya udah pernah ada di kejuaraan nasional. 3 ronde persiapan 3 bulan dibayar 500 ribu, thank you. Di summer fight menurut saya bayarannya lumayan bagus banget ya. Saya nggak memuji Marcos sebagai promotor, tapi saya memuji pekerjaan dia. Karena saya untuk berteman, saya nggak perlu butuh banyak berteman lagi, menjilat orang untuk berteman. Saya hanya melihat apa yang ada di depan mata saya aja. Visi misinya sama apa yang kita pikirkan untuk membangun Lions MMA, yaitu memajukan atlet Indonesia dengan cara memasangkan mereka dengan match up yang bagus. Dengan match up yang bagus, atlet-atlet bisa pelan-pelan menaikin tangga-tangga itu. Karena untuk menghadapi orang-orang yang udah jadi industri ya, kita kan belum industri nih. Saya bisa bilang kita belum industri karena kita belum ada di titik itu. Untuk bisa mengalahkan orang-orang ada yang di industri, kita perlu tangga untuk pelan-pelan naik. Kita nggak bisa langsung lompat ke level itu karena ya begitulah. Pengalaman itu nggak bisa bohong ya di bela diri. Itu saja menurut saya untuk saya bertanding di summer fight. Nanti coba kita nego dulu deh harganya. Itu aja, terima kasih. Sukses selalu. Sukses selalu. Thank you Pak ya. Wah, tepuk tangan untuk abang kita, Theo, Abang Theo, tepuk tangan. Wah, luar biasa ya, tapi memang luar biasa ajang ini bagi saya juga, karena saya juga sebelumnya tidak pernah handle Muay Thai, tapi jadi baru belajar untuk handle Muay Thai. Tetapi yang saya lihat adalah di setiap event, petarung-petarung yang ditampilkan di ajang ini itu bisa sungguh-sungguh bersikap kesatria untuk menunjukkan sampai terakhir bertarungnya gitu secara maksimal gitu. Jadi bukan yang kayak wah kemudian lengah, menyerah. Jadi yang benar-benar sampai terakhir gitu ya. Jadi tepuk tangan dong untuk petarung-petarung kita ini. Karena saya percaya bahwa yang kali ini juga kita akan menyaksikan the real fighters of summer fights. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman wartawan. Oke, boleh silakan Kak Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayu dari IDN Times. Di sini mungkin agak banyak ya Abang, Bapak, maaf kalau saya tanya. Yang pertama untuk ini kan pertama kali mempertandingkan untuk atlet wanitanya ya. Tapi ada data nggak berapa sih jumlah atlet Muay Thai yang perempuan itu? Secara mungkin regional Bali ataupun kalau ada nasional boleh disebutkan. Terus untuk pertandingan kali ini berapa yang mewakili Bali, Pak? Yang ketiga, boleh dijelaskan gambaran secara umum potensi atau keunggulan atlet dari Muay Thai sendiri seperti apa? Mungkin per daerah juga bisa yang kebetulan juga bertanding di sini kan udah ini sesi ketiga ya. Mungkin ada evaluasi dari sesi pertama atau kedua. Lalu risiko kesehatan mungkin kepada dokternya, secara umum apa yang dialami ketika usai bertanding? Apakah ada yang mengalami dia sampai cedera yang permanen seperti itu dan berapa lama masa-masa pemulihan normalnya sehingga dia diizinkan bertanding lagi apabila dia mengalami cedera itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak.
Yang pertama ya berarti mengenai atlet wanita. Jadi memang ini pertama kali kita menggelar match untuk wanita. Nah kalau jumlah petarung wanita itu berapa sih ada di Indonesia? Secara data persisnya saya kurang tahu. Yang pasti kurang dari para atlet laki-laki. Nah tapi saya bisa lebih spesifikasi ke Summer Fight. Jadi udah ada beberapa data yang masuk karena persyaratan mereka yang mau fight di Summer Fight ini mereka harus kirim data ke email Summer Fights. Gitu ke email kita. Jadi data untuk atlet wanita itu udah ada sekitar 8 yang masuk. Nah tapi kan setiap data yang masuk itu kelas beratnya mereka beda-beda. Disitulah kita mulai nge-match. Gitu. Jadi kayak Anissa dan Nadia ini mereka udah melalui pertarungan amatir sebelumnya lalu bisa main ke semi pro. Jadi kalau datanya yang ada di email kita udah 8 atlet wanita yang mendaftarkan diri mau fight di Summer Fight. Bahkan ada pro-nya 2 ya. Ada 2 orang yang udah mendaftarkan untuk mau main pro tapi karena beratnya belum ketemu belum bisa saya temuin. Jadi biar mereka beratnya sama dulu biar saya bisa temukan. Dan mereka akan bermain pro. Mudah-mudahan di tahun depan ya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya untuk daerah ya. Untuk daerah kelebihannya. Jadi kalau untuk daerah rata-rata sih hampir sama ya level-level para petarungnya. Karena terutama saya bicara yang Muay Thai profesional ya. Petarung Muay Thai profesional itu dari Bali, Surabaya, dari Batam, Jakarta, lalu dari Bogor, dari Malang itu rata-rata levelnya hampir sama semua. Tapi petarung paling banyak itu dari Jakarta. Petarung profesional. Makanya biaya event di Bali selalu lebih mahal karena kita harus keluar ongkos penginapan gitu. Nah makanya saya sangat berharap nih petarung-petarung yang di Bali ya, yang petarung-petarung Bali yang semi pro segeralah main pro. Oke? Segera main pro. Biar promotor juga nggak keluar banyak biaya untuk fighter-fighter yang dari luar Bali gitu. Itu tujuannya juga. Ya, terus tingkat resiko dari pertandingan. Nah, ya jadi gini. Sebenarnya selama atlet, jadi kalau kita perhatikan ya, atlet Muay Thai profesional ini sudah melalui jenjang karir. Mereka udah fight amatir, amatir tuh fightnya pakai pelindung komplit. Lalu mereka lepas pelindung kepala, pelindung badan, fight semi pro. Udah berapa kali fight, kita lihat siap baru mereka lepas. Selama atlet tersebut sudah melalui jenjang karir dan latihannya enggak males-malesan, latihannya maksimal, resiko cedera itu sangat kecil. Nah, ini spesialnya juga pertarungan profesional. Oke, event kita Februari tidak ada satupun atlet yang cedera, yang pro dan semi pro, nggak ada yang cedera. Pingsan, tim dokter angkatan darat langsung oksigen, set bangun lagi, mau fight lagi. Sampai seperti itu. Jadi resiko cedera selama mereka latihannya konsisten dan maksimal, itu hampir tidak ada resiko cedera. Atlet, nah ini penting nih, atlet yang biasanya waktu fight bisa cedera, pada dasarnya latihannya kurang maksimal. Ngerti ya? Jadi kalau latihannya tidak maksimal itu kemungkinan cedera bisa terjadi. Karena sebelumnya background saya juga petarung, saya udah pernah fight di Thailand juga. Jadi saya tahu nih, makanya atlet-atlet ini saya tahu nih capeknya bagaimana ini. Jadi hati saya itu sama hati mereka sama.
Saya buat connect karena saya udah ngalamin, saya jadi petarung, saya jadi pelatih, saya jadi pemilik camp, dan sekarang saya jadi promotor. Dulu saya nggak bisa sampai juara nasional, nggak bisa sampai juara dunia. Nah saya pengen menciptakan juara-juara dunia kita nanti. Tujuannya itu. Jadi resiko cedera hampir tidak ada selama mereka berlatih dengan benar. Resiko cedera paling berat apa sih? Kalau ditinju biasanya ada Parkinson karena pukulan banyakan ke area badan ke atas kan. Kepala lebih kena banyak. Kalau di Muay Thai resiko paling tinggi biasanya patah tulang. Aman patah tulang. Makanya kalau tulangnya terlatih nggak akan patah, itu kuncinya. Nah kita di bulan Juni kemarin ada dari Malang patah tulang, tangannya patah. Untungnya ada asuransi paling terbaik di Indonesia, BPJS. Di cover semua. Di cover semua. Dan itu jangan main-main loh, BPJS itu hebat loh. Yang kemarin masuk rumah sakit itu kamarnya VIP loh. VIP. Bilnya 48 juta di cover. Di cover, saya aja kaget. Hebat juga ini asosiasi kerjasama sama BPJS. 48 juta bil di cover dan kamarnya itu sendiri. Sampai dari itu kebetulan dari Boa Muay Thai Malang, manajernya sampai, makasih Bang Marcos udah ngasih kamar paling bagus. Dalam hati gue bukan duit gue, duit BPJS ya kan. Iya, kita hanya bayar asuransinya aja. Nah makanya teman-teman petarung ini sangat penting ya. Kalian nanti setelah bertarung kan dapat kartu BPJS yang kita urus dan kita bayarin itu saat kalian bertanding. Nah kalau di luar pertandingan kalian mau teruskan silakan. Per bulannya cuma sekitar 60.000 kok. Jadi kalian latihan patah tulang itu di cover. Jadi bukan BPJS yang seperti biasa, ini kerjasama asosiasi MPI. Ya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kolaborasi karena kita asosiasi MPI dengan BPJS tersebut. Jadi kalian nendang sparring, bukan fight di atas ring nih, sparring. Tiba-tiba tulang patah. Bawa BPJS. Di cover. Dan itu kemarin rujukannya Rumah Sakit Siloam loh. Rumah Sakit Siloam kamar VIP-nya nggak murah. Itu VIP sendiri. Wih, saya bilang enak juga ini. Gitu. Tapi di antara event kita yang udah terjadi baru satu itu kejadian. Baru satu kejadian patah tulang dan itu perlu proses dia katanya dalam waktu 3 bulan akan pulih. Tapi tidak boleh bertanding dulu selama 1,5 tahun. Itu. Jadi resiko paling tinggi dalam pertandingan Muay Thai patah tulang. Dan paling beset-beset. Dulu saya waktu belajar motor sama sepeda juga jatuh-jatuh beset-beset sama. Mereka juga kan set. Itu dia warna-warninya sebagai fighter gitu. Karena fighter itu sebenarnya edik. Nagih dia, jangan salah loh. Jadi fighter nagih. Tanya coba mereka, kenapa tetap mau fight? Udah babak belur tetap mau fight karena nagih. Nagih dia, sama kayak kita bikin tato. Ya Om Theo bikin tato satu, pengen bikin tato lagi. Paling bikin tato ini sakit. Sakit loh bikin tato. Bukannya gak sakit, tapi setelah jadi pengen tato lagi. Fight pun begitu. Mereka udah fight nih. Buat menang. Pengen lagi, semangat lagi. Yang kalah lebih semangat lagi. Kok saya bisa kalah kemarin? Satu saat saya pasti bisa menang. Coba lagi fight. Jadi nagih. Fight itu nagih. Gitu. Apalagi orang yang biasa kena pukulan tiba-tiba gak dipukul. Pengen dipukul itu. Tapi ya kalau yang maunya dipukulin terus orang gila namanya itu. Ya, jadi kan fighter nagih kan. Fight itu nagih. Kalau enggak ngapain mereka tetap mau fight. Bukan masalah uang loh. Uang kalau menurut penghasilan mereka ngelatih private lebih banyak penghasilannya daripada mereka fight sebenarnya. Kecuali kalau level mereka udah level yang nasional dan fight di luar itu baru penghasilannya lumayan besar gitu. Dah, itu aja kan ya? Ya, terima kasih Mbak. Tambahan sedikit saya lupa tadi. Yang sekarang bertanding itu apakah sudah masuk di ranking yang MPI secara nasional atau justru ajang ini
Jadi begini, seperti saya sounding sebelumnya, sebenarnya banyak event-event yang mereka belum tahu tujuannya atau mengemasnya. Jadi yang mulai mengemas seperti ini yang membuat peringkat, ya kan dulu sempat udah ada beberapa catatannya yang megang sabuk MPI. Tapi akhirnya eventnya lama-lama lebih ke main bayaran sekian nggak ada peningkatan apa segala macem. Nah inilah Summer Fight yang kita kemas. Jadi Summer Fight ini menentukan para fighter ini peringkat 1, 2 atau perebutan sabuk. Itu kita sudah bekerja sama dengan asosiasi dan asosiasi sudah oke. Jadi seperti sekarang contohnya, makanya saya berani sebut Fahri lawan Cepholik. Yang menang ini udah pasti peringkat 1 nasional. Dan peringkat 1 nasional ini yang berhak menantang champion yang pegang sabuk. Yaitu tadi si Yudi yang megang sabuk. Siapa? Yudi Cahyadi yang pegang sabuk. Nah jadi mereka ini yang menang nanti berhak nantang. Gitu. Kalau ditantang yang sana nolak, itu sabuk dicabut sama asosiasi. Diperebutkan lagi. Karena memang champion itu harus mempertahankan. Biasanya aturannya sampai mereka pertahankan 3 kali, itu sabuk abadi. Dan asosiasi mengeluarkan seri baru di kelas yang sama. Tapi ada nomor serinya itu. Jadi dia sabuk abadi. Yang ini kita keluarkan lagi yang baru. Gitu. Baik, terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu dong supaya kita lebih happy. Mas Rofiki mungkin ada pertanyaan atau Pak Joko? Udah aman? Ya, siap. Karena saya pikir juga mengingat waktu dan Aji mau bertanya? Aji ada pertanyaan sebentar. Ini dari Ji Alit. Selamat siang, saya Gus Alit dari Pos Bali. Pertanyaannya sedikit klinik sih. Apakah dalam pertarungan ini para atlet ada ritual khusus, mungkin biar mereka kebal atau seperti apa? Atau apa ya? Kita kan budayanya Indonesia, mungkin cari ilmu kebal atau pesulap merah mungkin itu saja. Makasih. Oh lagi satu, apakah ini bebas dari perjudian ya? Karena kan ada pertemuan ada yang metoh gitu apa namanya ya? Seperti itu aja. Makasih Mas Marcos. Pak Marcos, tadi pertanyaannya adalah yang pertama apakah ada ilmu-ilmu dalam tanda kutip yang kekebalan karena kita hidup di Indonesia. Dan yang kedua itu bagaimana Summer Fight sendiri karena kan beberapa event sports itu ada ajang perjudiannya. Nah ini bagaimana tentang Summer Fights? Ya. Perjudian ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Kalau ajang perjudiannya di Indonesia belum. Kalau di Thailand, Muay Thai pasti ada judi. Jadi mereka ada pasaran setiap ronde. Mudah-mudahan di Bali nanti begitu juga. Bercanda. Ya. Jadi kalau kayak teman-teman wartawan lihat sabung ayam, di Thailand tuh pertandingan Muay Thai seperti itu. Megang sudut biru. Dan itu resmi mereka. Diperbolehkan karena memang hukumnya seperti itu. Di kita kayaknya nggak akan ada perjudiannya. Karena secara hukum juga tidak diizinkan ada judi di Indonesia, gitu. Kecuali diem-diem ya. Nah lalu untuk petarung, apakah mereka pakai ilmu kebal atau apa? Kita tanyakan. Coba, ada pakai ritual gak pas mau fight? Tidak ada. Tidak ada. Tidak bang. Kamu ada? Tidak. Nggak ada. Nggak ada. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa. Itu ritualnya. Nggak ada. Nggak berdoa juga ya? Berdoa lah. Nggak ada bang. Nggak ada. Berdoa. Gereja berdoa. Ya, ke gereja berdoa. Iya. No. No, tidak.
Latihan keras. Berdoa sama ritual dari orang tua. Jawa. Dari adat Jawa. Seperti ini, menghadap di depan pintu, orang tua melangkah 3 kali. Khususnya ibu. Jadi ritual adat Jawa, dia lakukan. Magic bukan? Bukan magic ya, resmi ya. Itu ritual adat Jawa. Arifan lokal. Berdoa dan kerja keras. Wow. Oke, jadi itu udah menjawab ya. Intinya pada dasarnya mereka ritualnya sesuai agama dan budaya masing-masing. Yang pasti mereka berdoa. Berdoa itu pasti mereka, karena masing-masing kita di sini kebanyakan percaya sama Tuhan sesuai agama masing-masing. Dan juga ritual mungkin menurut adat ya. Kayak tadi jamus itu menurut adat Jawa, orang tuanya melangkahi ya. Itu artinya merestui. Nah di event Muay Thai pun, pertandingan Muay Thai kita ada ritual juga yang kita sebut Wai Kru. Tapi ini tradisi Thailand. Jadi kalau teman-teman wartawan yang pernah hadir sebelumnya, fighter itu sudut merah masuk, sudut biru masuk, mereka ada namanya tarian Wai Kru. Kalau teman-teman wartawan melihat pertandingan Muay Thai itu ada pakai mungkun yang di kepala. Nah itu waktu mereka udah selesai tarian, si pelatih atau si kru, gurunya melepas mungkun tersebut. Dalam arti si petarung siap berperang. Dia merestui petarung tersebut untuk berperang. Lalu ada prijit yang di kanan kiri, ini namanya prijit. Kalau pernah lihat film Ong Bak, apa kan ada itu kanan kiri. Prijit. Nah itu artinya restu orang tua. Jadi zaman dulu waktu di Thailand itu mereka berperang, mereka ini berarti orang tuanya merestui mereka untuk berperang. Nah jadi ini kita aplikasikan menurut tradisi Thailand juga, bahwa di atas ring mereka ini berperang. Siap, wow. Kita sebenarnya sudah siap untuk menyaksikan ritual-ritual Muay Thai lainnya besok ya teman-teman. Jadi maka dari itu bagi teman-teman wartawan yang memang ingin melihat juga ritual Wai Kru itu seperti apa sih di atas ring yang senyatanya. Kami panitia Summer Fights turut mengundang teman-teman untuk hadir. Kiranya bisa hadir besok, acara pertandingan itu akan diadakan dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Akan ada 9 match yang bertarung, di mana 3 match itu semi pro dengan 3 ronde dan 6 match adalah petarung pro. Oke, jadi saya pikir mengingat waktu juga, tetapi saya tidak mau membatasi teman-teman wartawan yang mungkin memang masih ingin mewawancara fighters atau mewawancara promotor atau juga juri dan tim medis. Silahkan bisa dilakukan nanti wawancara secara independen ya sehabis ini. Tetapi mengingat waktu yang sudah sangat siang, maka press conference ini saya tutup sampai di sini. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman wartawan dan juga sebagai bentuk support kita bersama terhadap pertandingan Muay Thai dan kebangkitan atlet-atlet Muay Thai profesional Indonesia. Tepuk tangan untuk fighters kita. Yeay. 3, 2, 1, Summer Fights. Oke, tepuk tangan semuanya.